Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Yogi Aprilianto dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program kesayangan kita, Hikmah Ramadan. Program ini spesial edisi Ramadan 1446 Hijriah yang berkolaborasi antara TVRI Stasiun Jambi dan Kanwil Kemenak Provinsi Jambi dengan tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pemahaman makna dari bulan suci Ramadan sembari pemirsa yang ada di rumah menantikan berbuka puasa. Teriring doa dari kami, mudah-mudahan pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada dalam keadaan sehat walafiat dan seluruh kegiatan ibadahnya pada bulan suci Ramadan ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada Hikmah Ramadan sore hari ini sudah hadir bersama kita Ustadz kita, narasumber kita yang nantinya akan menyampaikan tausiahnya terkait dengan tema yang akan kita bahas pada sore hari ini, yakni hikmah di balik kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kita akan menyapa terlebih dahulu kepada Ustadz Al-Mukarram Samsul Bahri MPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Perjalanannya dari rumah menuju ke studio Ustadz, apakah ada macet kendala? Macet ya Ustadz ya? Iya. Sudah biasa kalau agak-agak sore orang-orang pada berburu takjil, jadi memang agak sedikit padat di jalanan Ustadz ya. Betul. Alhamdulillah sudah hadir narasumber kita. Mudah-mudahan dengan hadirnya Ustadz di sini bisa menjadi amal ibadah Ustadz di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Samsul Bahri MPDI, kita akan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Qadr ayat 1-5 yang akan dikumandangkan oleh Ustazah Maftuha SPDI berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Baru saja pemirsa kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Qadr ayat 1 sampai 5 yang dikumandangkan oleh Ustazah Maftuha SPDI. Kita akan langsung berbincang dengan narasumber kita pada sore hari ini, ada Ustadz Samsul Bahri MPDI. Baik Ustadz, alhamdulillah kita sudah berada di puasa yang ke-22 Ustadz ya, di mana memang 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan untuk terus beribadah, untuk memperkuat ikat pinggang kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan ini Ustadz, ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Secara umum kita memahami bahwa malam ini, malam Lailatul Qadar itu adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin boleh dijelaskan terkait dengan hal itu Ustaz? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hamdan wa wabarakatuh. syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Para pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini di hari ke-22 Ramadan kita sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita dapat menjalankan puasa Ramadan dan tentu amalia-amalia di dalam bulan suci Ramadan ini. Baik, terkait dengan tema yang disampaikan tadi, hikmah di balik kemuliaan malam Lailatul Qadar. Pertama, sama-sama kita pahami Lailatul Qadar itu adalah malam yang agung, malam yang mulia. Laila itu maknanya malam, bisa juga diartikan hitam pekat. Jadi kalau ada orang namanya Laila, itu bisa dua artinya tuh. Hitam pekat Ustaz ya. Nah, jadi rambut yang hitam pekat, Laila kan. Nah, kemudian Al-Qadar itu ini yang banyak maknanya disampaikan para ulama. Maka kita melihat dari sisi penafsiran ulama tentang Qadar itu. Pertama, Qadar itu ada yang memaknai al-barokah. Nah, barokah itu ziyadatul khair, banyak kebaikan-kebaikan. Bisa juga bermakna ad-dawam, artinya terus berkelanjutan kebaikan-kebaikan. Banyak maknanya, itu barokah. Kemudian yang tak kalah pentingnya, Qadar itu dimaknai dengan al-hukmu. Al-hukmu itu artinya ketetapan. Ketetapan. Sama dengan Qadar itu sendiri artinya ukuran. Bahasa kita takdir. Nah, maka ketika turun Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, yang para ulama itu banyak memahami itu memang fi asyril awakhir, pada 10 terakhir bulan suci Ramadan. Itu sebabnya Nabi tadi Ustadz sampaikan bahwa Nabi mengeratkan ikat pinggangnya kan, kalau kita sarung kita kan, untuk memperbanyak ibadah kan. Nah, jadi pada malam Lailatul Qadar itu diturunkan Al-Quran. Kemudian ditentukan takdir semua makhluk. Jadi proses takdir kita ini dirubah setiap tahun. Fiha yufraku kulli amrin hakim, kata Allah dalam surah Ad-Dukhan itu, bahwa pada malam turunnya Al-Quran, artinya turunnya Lailatul Qadar itu, maka ditetapkanlah segala urusan makhluk itu secara bijaksana. Jadi takdirnya. Maka berubah-ubah takdir kita setiap tahun dirubah oleh Allah. Ada yang tetap tidak dirubah, ada yang dirubah. Maka yang dirubah itu namanya mu'allak. Yang tidak dirubah namanya mubram. Nah, maka kita tidak pernah tahu seperti apa takdir kita lagi nanti, insya Allah kalau Allah panjangkan umur kita 1 tahun ke depan. Nah, karena dirubah-rubah oleh Allah.
Nah, maka takdir ini berputar setiap hari sama kita, tidak pernah kita lepas dari takdir. Kita duduk hari ini di sini, itu juga takdir. Takdir. Sudah kita menjalani sesuai dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka takdir ini dalam 24 jam itu paling tidak kata para ulama ada 4. Takdir itu tidak pernah pisah dengan kita. Nah, maka semua takdir Allah itu baik itu yang menurut kita tidak baik atau tidak kita senangi, semuanya itu adalah takdir, ketentuan Allah. Nah, maka ada 4 ini yang perlu kita pahami. Pertama ada namanya takdir nikmat. Nikmat ini berputar dalam 24 jam ini sehari semalam kepada kita, dan itulah mungkin yang terbanyak kan? Ada nikmat tidur, ada nikmat makan kan. Nah, cuma persoalannya kita ini kadang-kadang nikmat itu yang kita katakan nikmat itu fulus itu kan. Fulus. Nah, kalau enggak ini enggak ini. Padahal banyak, ada fitriyah, fisik kita, jasad kita ini. Ada kemudian ikhtiaria kan, kita diberi kemampuan untuk berikhtiar, bekerja kan. Ada nikmat alam kan, macam-macam. Maka nikmat, ketika Allah memberikan nikmat takdir berupa nikmat ini, itu tujuan Allah itu adalah lisyukri, agar seorang hamba itu bersyukur. Nah, ini tadi kadang-kadang kita tidak bersyukur kalau dapat nikmat sehat, dapat nikmat keluarga, ketenangan, karena kita kadang-kadang materi itulah yang kita anggap nikmat. Kan? Nah, maka inilah yang diancam oleh Allah. Ketika kita selalu diberikan nikmat kemudian tidak bersyukur, kan ada hadis qudsi itu yang populer sering dan rata-rata kita hafal, man lam yashkur ala na'mai wa man lam yasbir ala balai wa man lam yardi bi qada'i falyakhrub min tahtis samai wa liyatrub rabban siwaya. Jadi kata Allah bahwa siapa saja hambaku yang tidak pandai bersyukur, tidak mau bersyukur, nah, kemudian hambaku yang kemudian tidak mau bersabar, hambaku yang tidak mau menerima ketentuan takdir tadi ini, qada, takdiri, maka falyakhru min tahtis samai, kata Allah, janganlah tinggal di bawah langit, jangan tinggal di bumi ini. Walyakhru min tahtis samai, waliyatlu rabban siwaya. Waliyatlu rabban siwaya, kata Allah, carilah Tuhan selain daripada aku, murka Allah. Nah, maka takdir Allah itu mesti kita kalau diberikan dalam bentuk nikmat mesti kita bersyukur, murka Allah. Kemudian yang kedua, ada takdir yang berputar dalam 24 jam kepada kita, itu namanya takdir musibah atau ibtila atau bala kan? Nah, dan itulah yang menyusahkan kita. Ketika datang takdir ujian, kadang-kadang susah hati kita, tidak bisa nerima kan. Kadang-kadang bala macam-macam. Artinya segala sesuatu yang datang itu yang tidak senangi, itu juga takdir. Nah, maka i'tikad kita, keyakinan kita, akidah kita bahwa mesti itu kita yakini itu ketentuan Allah. Nah, jadi ar-ridha bi qismillah. Kita wajib meyakini dan harus kita menerimanya bahwa itu adalah pembagian Allah, ketetapan Allah untuk kita. Nah, kenapa Allah beri kita musibah? Kenapa Allah berikan kita ujian, bala? Itu lis sabri, agar kita bersabar. Maka murka Allah kalau tidak kita bersabar ketika diuji. Maka i'tikad kita, keyakinan kita mesti kita yakini itu adalah datangnya dari Allah. Biiznillah. Tidak mungkin terjadi sesuatu kalau bukan diizinkan oleh Allah. La tataharrak bi syai'in illa biiznillah. Kemudian yang ketiga, ini yang menarik ini. Bahwa dalam 24 jam ini ada takdir namanya takdir maksiat. Jadi maksiat ini ketetapan Allah. Bahwa jam sekian, tanggal sekian, si A ini berbuat maksiat. Maka ketika hadir itu wajib kita i'tikadkan dalam hati bahwa Allah mentakdirkan saya untuk melakukan, memperbuat maksiat ini, menghadirkan maksiat ini. Nah, cuman dalam hal ini kalau Al-Quran mengatakan wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau datang satu kebaikan kepada kita selalu dinisbahkan kepada Allah. Ini dari Allah. Ini datangnya dari Allah. Tapi kalau keburukan yang datang itu, kata Allah, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Kalau
perbuatan maksiat yang datang kepada kita, jangan kita keluarkan bahasa itu kemudian kita nisbahkan kepada Allah. Tapi sandarkan kepada Allah, maka kita termasuk golongan Jabariyah. Jabariyah itu sesat. Karena dianggap perbuatan dosa yang dia lakukan ikut andil Tuhan di situ. Maka Allah katakan, "Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kalau kamu melakukan datang kepadamu satu perbuatan yang musibah maksiat itu, maka katakan itu dari diriku, min nafsik. Nah, maka kita katakan saya salah. Saya digoda setan. Saya ilmu saya kurang sehingga saya perbuat dosa ini. Nah, maka tetap itu adalah dalam hati, ini ketetapan Allah. Nah, pertanyaannya kenapa Allah kasih kita kesempatan berbuat maksiat itu diizinkan oleh Allah? Maka jawabannya adalah litaubah. Allah ingin menginginkan kita bertaubat. Maka murka Allah ketika kita berbuat maksiat, kesalahan, lantas tidak kita bertaubat. Entah itu dosa kecil atau dosa besar, mesti kita bertaubat. Betapa Nabi Adam, Nabi Adam itu nabi, kan? Tapi Allah mentakdirkan dia nanti akan berbuat kesalahan. Nah, dan itu takdir. Pada saat dia diciptakan oleh Allah dalam syurga bersama istrinya Hawa, nah, turun perintah Allah itu, wala taqraba hadhihi syajarah. Kata Allah, hai Adam Hawa, jangan kau dekati pohon ini. Nah, bahasa kita pohon khuldi. Kan? Nah, larangan. Itu ketentuan Allah. Tapi apa yang terjadi? Karena Allah mentakdirkan bahwa nanti dia melanggar, maka dilanggarnya, didekatinya pohon itu, bahkan dimakannya buahnya. Nah, apa yang terjadi setelah dia makan itu? Maka Nabi Adam bertaubat, kan? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia sadar, saya salah. Nah, dan kita lihat redaksi ayat itu menarik betul. Ketika Nabi Adam itu sudah melanggar, ada ayat dalam surah Al-A'raf itu, apa kata Allah? Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma antil kahuma syajarah. Jadi kata Allah, Tuhan berseru, wahai Adam Hawa, saya kan sudah larang kamu untuk kemudian mendekati pohon itu. Kenapa kau dekati? Antil kahuma syajarah. Kenapa kau dekati pohon itu? Nah, jadi yang menarik di sini, kalau larangan pertama la taqraba hazihi syajarah itu ada namanya apa? Ismul isyarah, hazihi. Hazi itu ismul isyarah, kata tunjuk yang menunjukkan lil qarib, dekat. Hazihi ini. Kan? Nah, waktu dia tidak berdosa. Jadi seolah-olah Adam dan Hawa itu dengan Allah itu dekat. Sehingga kata Allah, ini, jangan kau dekati ini. Hazihi syajarah, pohon ini. Nah, ketika dia sudah berdosa, wa nadahuma rabbuhuma alam anhukuma antil kahuma syajarah. Maka di situ Allah katakan kata tunjuk itu ismu isyarah, tilka. Tilka itu kata tunjuk menunjukkan jauh. Lil ba'id. Maka itu difahami para ulama tafsir bahwa ketika Adam itu sudah berbuat dosa, maka Adam dan Hawa itu sudah jauh dari Allah. Jauh tentu bukan jarak, tapi jauh dari rahmat Allah. Ketika dia tidak berdosa, dekat dengan rahmat Allah. Kan? Nah, itu takdir, namanya takdir maksiat. Maka kalau kita melakukan seperti itu, maka cepat-cepat kita bertobat, dan itu yang diinginkan oleh Allah. Betapa banyak orang berbuat dosa, dosanya itu yang menyebabkan dia masuk surga, kan? Karena dia berbuat dosa. Bertobat. Ada orang bunuh 99, kan? Dia nanya, masih ada tak jalan taubat? Oh, tak ada lagi, kata dia. Tempat dia bertanya, dipenggal juga lehernya, 100 orang dibunuh. Tapi masih ada dalam lubuk hatinya, saya mau cari, jangan-jangan masih ada jalan untuk bertobat. Nah, tanya kepada salah seorang, diberi petunjuk. Masih ada jalannya, tapi bukan di sini, di kampung A. Datanglah ke sana. Nah, ternyata perjalanan ke sana itu meninggal di perjalanan, kan? Nah, dan itu akhirnya diukur jalan yang ditempuh dan yang mau ditempuh, sudah jauh yang sudah ditempuh. Akhirnya malaikat bertengkar, kan, dalam hadis yang disampaikan Bukhari itu, ternyata dia penghuni surga karena sudah jauh perjalanannya untuk bertobat daripada jalan yang mau ditempuh itu. Nah, itu takdir. Nah, kemudian terakhir yang keempat itu adalah takdir taat namanya. Nah, kita ketika kita berbuat amal, melakukan kebaikan, takdir taat, ketentuan Allah. Maka ketika Allah memberikan kita kesempatan melakukan ketaatan dan kita perbuat, itu namanya taufik.
hidayah. Taufik itu adalah kesempatan untuk melakukan kebaikan dan kita perbuat, maka namanya taufik. Maka kalau antum nanti punya anak, kasih nama Taufik, ya? Taufik. Jadi selalu dia punya kesempatan untuk kemudian berbuat baik. Kan? Taufik dan hidayah. Itu takdir. Maka tidak pernah lepas dalam 24 jam tuh, selalu ada 4 hal ini. Itu dalam para ulama seperti itu memahami. Jadi batin kita mesti meyakini takdir, ketetapan Allah. Luar dan biasa. Tidak bisa kita kemudian menghindar dari itu. Masya Allah, pembahasan kita pada sore hari ini, saya juga merasa ini suatu penjelasan yang menurut saya dalam kehidupan saya ini sangat dibutuhkan, Ustadz. Jadi ya alhamdulillah dengan pelajaran pada sore hari ini, ya mudah-mudahan bisalah untuk kita berubah dan taat, apalagi di 10 terakhir bulan suci Ramadan ini. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hikmah Ramadan. Alhamdulillah, terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Tentunya dengan Ustadz kita Al-Mukarram, Ustadz Samsul Bahri, MPDI, masih terkait dengan tema yang tadi kita bahas yaitu hikmah di balik kemuliaan malam Lailatul Qadar. Sudah dijelaskan bahwasanya tadi Lailah adalah malam ya. Qadar banyak pengertiannya Ustadz ya. Dibagi menjadi 4 hal tadi ya Ustadz ya. Mungkin ada penjelasan lain terkait dengan Al-Qadar ini Ustadz? Jadi Al-Qadar itu juga dimaknai oleh para ulama yaitu Al-Izzah. Izzah itu bahasa kita agung, mulia. Kenapa Al-Qadar itu atau Lailatul Qadar itu dimaknai Al-Izzah? Karena pada malam itu turun Al-Quran kan? Turun Al-Quran, kemudian di bulan pula yang suci kan, di bulan suci Ramadan. Kemudian Al-Qadar itu juga masuk dimaknai adalah doyikun. Doyikun itu bahasa kita sempit. Kenapa malam Lailatul Qadar itu dimaknai sempit? Karena pada saat turun Lailatul Qadar itu maka tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Semua malaikat-malaikat Allah yang mulia itu diturunkan oleh Allah. Sehingga kalau kita baca dalam tafsir itu, seandainya saja bisa kita lihat pada malam Lailatul Qadar itu berapa banyak malaikat, maka tidak sejengkal pun tanah yang kosong yang kecuali hanya diduduki malaikat. Saking banyaknya malaikat, karena diperintahkan oleh Allah. Apa tujuan diturunkan malaikat itu adalah untuk kemudian mencatat siapa-siapa yang beramal pada malam Lailatul Qadar itu. Jadi persoalannya bukan kita cari, kita kan banyak cari tanda-tandanya, apa tanda-tandanya kan. Kalau dalam pengertian para ulama tidak usah cari tanda-tandanya, yang penting ibadah saja. Yang kita inginkan bagaimana Lailatul Qadar itu melihat kita. Artinya malaikat-malaikat Allah Subhanahu itu. Maka kalau sudah kemudian didapati kita dalam keadaan ibadah, entah itu mungkin berzikir, entah itu baca Quran dan lain sebagainya, maka dicatatlah kita sebagai orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Sudah menjadi satu tiket untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu doyikun. Jadi sempit, betapa banyaknya malaikat diturunkan oleh Allah. Nah, ada lagi makna yang disampaikan ulama namanya tanzim. Tanzim itu bahasa kita strategi. Ya, pengaturan, dan itu dikhususkan kepada Nabi. Jadi Lailatul Qadar itu turun untuk kemudian memberikan kepada Nabi strategi bagaimana nanti Islam ini disampaikan secara baik. Dan itu terbukti betapa Nabi sebentar sekali menyebarkan agama itu. Kurang lebih hanya 20 tahun atau 23 tahun menyebar ke seluruh pelosok dunia kan. Bersama nanti dibantu dengan sahabat-sahabat Nabi. Strategi Allah, cara Allah untuk kemudian memudahkan ajaran agama ini disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pengaturan, pengaturan yang diatur oleh Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu anunya. Baik, memang luar biasa ya Ustaz. Tadi kita sudah menjelaskan terkait dengan pemaknaan dari malam Lailatul Qadar Ustaz. Lantas siapa Ustaz kira-kira
mereka-mereka yang nantinya akan mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar itu, Ustaz? Jadi pertama kan kata Aisyah radhiyallahu anha kan bahwa dia mendapatkan keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa carilah memang Lailatul Qadar itu fi ashril awakhir kan, pada malam terakhir. Malam terakhir malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan kan. Nah, maka apa yang dilakukan? Pertama, Nabi itu mencontohkan i'tikaf kan. I'tikaf itu berhenti masanya. Nah, di mana dia i'tikaf? Di masjid kan. Nah, sehingga i'tikaf itu memang diikhtiarkan, diusahakan kan. Nah, karena ada juga orang i'tikaf bawa bantal ke masjid kan? Tidur di masjid sekalian tidur ya. I'tikaf juga namanya kan, juga. tapi dia tidak beribadah kan. Nah, yang dianjurkan i'tikaf di situ maka baca Quran, berzikir, kemudian qiyamul lail. Nah, itu yang berpeluang kan. Itu yang kemudian berpeluang besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Jadi beribadah di malam hari, dan tidak perlu kita mencari genap ganjil. Itu juga kadang-kadang kita keliru di situ kan. Nah, pokoknya malam-malam ganjil saja dia ibadah kan. Tapi kalau tidak malam ganjil enggak kan. Nah, padahal yang namanya Lailatul Qadar yang jelas malam. Malamnya pun tidak ditetapkan jam berapa. Yang jelas malam. Nah, turunlah apa malam genap, malam ganjil, Allahu alam, hanya Allah yang tahu. Nah, yang jelas itu ketika dia turun itu maka memang ada juga disebutkan memang tanda-tanda, tapi itu tidak menjadi hal yang penting untuk kita cari. Yang jelas itu tadi adalah dari perbanyak ibadah kan, ibadah pada setiap malam sampai nanti di penghujung Ramadan. Nah, kenyataannya kita di penghujung Ramadan itu sampai sedikit tambah sedikit kan? Apalagi ibadah sholat tarawih kan. Nah, kalau kita lihat di Masjidil Haram itu penuh sesak gitu. Semakin di penghujung semakin ramai. Kita ini kalau sudah 10 terakhir itu banyak-banyak alasan kita kan. Jadi kue lebaran, nunggu inilah THR lah. Nunggu gaji 13 lah kan, akhirnya enggak ini. Ada lagi kemudian ke mall kan, kebetulan diskonnya tinggi. 75% kan. Nah, akhirnya sholat tarawih tidak kan, pulanglah ini. Nah, itu juga penghambat, padahal justru di situ Nabi mengencangkan bersungguh-sungguh untuk meraih. Karena memang dirahasiakan oleh Allah. Seandainya sudah ditetapkan oleh Allah, tidak ada orang mungkin ibadah tunggu tanggal itu saja kan. Nah, maka dalam kisah itu disebutkan dalam riwayat Muslim itu, pernah suatu hari Nabi itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin menyampaikan turunnya, karena dia dapat berita dari Jibril bahwa akan turun tanggal sekian. Tapi ketika berjalan untuk menyampaikan kepada sahabat, ada sahabat bertengkar. Bertengkar sahabat. Maka didamaikanlah Nabi. Akhirnya Nabi lupa menyampaikan. Nah, itu juga strategi Allah supaya itu menjadi satu rahasia kan. Nah, dengan adanya kemudian disembunyikan oleh Allah waktunya itu Lailatul Qadar, maka itu menyebabkan kita bersungguh-sungguh. Banyak disembunyikan oleh Allah kemuliaan kan? Nah, supaya kita bersungguh-sungguh. Kalau tidak seperti itu maka kita akan santai-santai, tunggu saja tanggal mainnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Memang luar biasa pembahasan pada sore hari ini, Ustaz. Tadi kan sudah dijelasin, Ustaz, terkait dengan malam Lailatul Qadar. Kira-kira, Ustaz, apakah mereka-mereka yang mendapatkan anugerah malam Lailatul Qadar, mereka yang fokus beribadah pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan, ataukah mereka yang memang sudah punya hubungan dengan Allah, kedekatan dengan Allah, ketakwaan maupun keimanan kepada Allah dari bulan-bulan sebelumnya, Ustaz? Ini seperti apa, Ustaz? Ya, sebenarnya kan bulan Ramadan ini kan memang istilahnya tarbiyah kan. Artinya kita dilatih setiap tahun itu, selama Ramadan itu dilatih itu tadi kesabaran kita, dilatih kepekaan kita, kepekaan sosial kita dan seterusnya, dilatih kita untuk mudah bersedekah. Nah, sehingga pasca Ramadan itu memang itu nanti dilihat peningkatannya seseorang kan, ibadahnya meningkat. Maka ada tanda-tanda seseorang itu, kalau kita baca pendapat Ibnu yang pengarang kitab Ar-Ruh itu, Al-Jauziyah itu,
dia katakan bahwa ada tanda-tanda Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Orang yang mendapatkan salamun hiyata al-fajar itu apa namanya, Lailatul Qadar itu bisa dilihat tanda-tanda setelah dia apa namanya puasa. Pertama, kalau sebelumnya itu dia agak malas ibadah, jadi rajin. Nah, itu menunjukkan bahwa lah didapati oleh Lailatul Qadar. Kalau sebelum dia kemudian Ramadan dia apa namanya malas, dia menuntut ilmu, maka setelah pasca Ramadan itu maka dia rajin menuntut ilmu. Kemudian kalau sebelum Ramadan dia, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu banyak keraguan dalam dirinya, maka setelah pasca Ramadan itu ada ketetapan hati, kekuatan hati. Nah, jadi itu tanda-tanda. Nah, maka itu tadi bahwa orang yang berpeluang besar seperti antum katakan, ya itu tadi memang secara istiqomah memang dia sudah kedekatannya dengan Allah ini, artinya ibadahnya ini. Karena ada juga orang nanti puasa baru dia rajin ibadah, kan? Nah, tapi ya tidak menutup kemungkinan dia mendapatkan apa namanya Lailatul Qadar, kan? Nah, tapi tentu itu tadi bahwa karena kita selalu dilatih setiap tahun ini, mudah-mudahan ini berlanjut, kan? Nah, dan itu menjadi peluang-peluang kita untuk kemudian meraih kebaikan-kebaikan berikutnya termasuk Lailatul Qadar itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ada orang bertobat di Ramadan itu yang dapat misalnya, kan. Nah, tidak ada kita apa ranah kita untuk yang jelas itu rahmat Allah. Allah tidak apa namanya menutup kemungkinan akan mengangkat hamba-hambanya, karena yang diangkat, yang mudah dikasih apa namanya kedekatan seorang hamba kepada Tuhan itu diantaranya disebutkan itu kalau orang itu pertama dia suka bersedekah, itu mudah diangkat oleh Allah. Atau orang itu dia sering mempelajari ilmu, kemudian ilmu yang dipelajari itu memang ilmu yang apa bahasa kita mu'tabar, bersanad, nah, bersanad. Nah, kemudian dia selalu bergaul dengan orang-orang soleh. Nah, itu orang yang mudah apa namanya dibukakan oleh Allah pintu hatinya, termasuk mudah kemudian untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu. Nah, maka mudah-mudahan kita tergolong di situ, gitu kan. Nah, jadi kita selalu berusaha. Maka inilah nanti pasca Ramadan ini kita lihat diri kita masing-masing. Apa semakin rajin, apa semakin malas, kan? Kalau semakin malas, nah itu menunjukkan jangan-jangan memang tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu. Nah, justru kemudian banyak yang apa malasnya daripada rajinnya. Nah, maka kita berusaha, mudah-mudahan kita berhasil di Ramadan ini, betul-betul kita ditarbiyah, kan. Nah, ditarbiyah fisik kita, panca indera kita. Kalau omongan kita kemarin-kemarin banyak yang kurang pas, mudah-mudahan pasca Ramadan ini tidak lagi terpelihara lidah kita untuk nyakiti orang, untuk berkata yang tidak yang mengandung dosa, kan. Nah, itu peningkatan itu yang diharapkan. Nah, khususnya di 10 Ramadan ini, mudah-mudahan di situ nanti puncaknya kita diberikan oleh Allah keberkahan itu. Amin, amin Allahumma amin. Masya Allah, luar biasa. Tentu nanti setelah ini kita akan lebih mengulas kembali terkait dengan malam Lailatul Qadar. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hikmah Ramadan. Baik, Alhamdulillah, terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan Hikmah Ramadan pada sore hari ini, tentunya dengan Ustadz kita yang paling ganteng pokoknya. Saya nggak mau melebihi gantengnya beliau ya, karena gantengnya ilmunya tinggi Ustadz ya, Masya Allah, luar biasa. Kita berdua, baik. Kita berdua. Iya Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz terkait dengan ibadah yang kita lakukan dalam 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini. Tentu umat muslim saya rasa memang sedang mengencangkan ikat pinggangnya seperti yang kita jelaskan tadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sih Ustadz cara kita sebagai umat muslim ini supaya bisa terus meningkatkan kualitas spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak di bulan suci Ramadan Ustadz. Kadang memang ada ininya ya. Jadi pas bulan Ramadan mereka ya kita juga lah termasuk yang taat banget kepada Allah, tetapi ketika di bulan-bulan lainnya kita agak sedikit renggang gitu hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Ya.
Makanya kita katakan tadi bahwa memang di bulan suci Ramadan kita dilatih terus kan, ditarbiyah, diberi pendidikan oleh Allah, apa itu pendidikan fisik kita ini, kita jaga kan, panca indera kita, mata kita, yang 8 itu. Jadi ada 8 yang kata Imam Al-Ghazali itu mesti dipelihara betul. Mudah-mudahan di pasca Ramadan ini kan. Masih terjaga. Pertama mulut kita kan. Kemudian 2 telinga kita kan. Kemudian mata kita kan. Termasuk hidung kita, 2 tangan kita, 2 kaki kita, perut kita, kemaluan kita. Itu kita jaga betul di dalam bulan puasa ini karena itu bisa membatalkan pahala puasa. Ya. Kita jaga. Bisa saja kata Nabi, kam min shaimin laysa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Kita puasa tapi karena tidak diindahkan tadi itu, mata tidak dijaga, mulut tidak dipelihara, pendengaran kita tidak jaga. Maka yang kita dapatkan haus dan lapar saja kan? Maka disinilah momen yang paling pas untuk kemudian kita melatih diri. Keberhasilan nanti saya katakan tadi itu bahwa nampaklah setelah Ramadan kan. Maka nanti diiringi dengan berbagai macam amalan-amalan yang antum tanyakan tadi. Kalau ulama-ulama tasawuf itu memang pertama memang mesti didawamkan yang namanya sholat taubat kan. Bagaimanapun kita ini tidak pernah kita lepas dari dosa. Kan? Karena dosa itulah kadang-kadang yang membuat kita malas. Kenapa kita malas ibadah? Ada kotoran dalam hati. Iza azamba zamban kanat nuqtatun sauda fil qalba. Jadi dosa yang kita pungut itu menjadi titik-titik hitam di hati kita. Ketika hati itu sudah banyak titik-titik hitam tidak dibersihkan, itulah yang menyebabkan kita malas ibadah kan. Sehingga metode yang diajarkan ulama itu banyak bertobat, beristighfar. Dan yang namanya sholat taubat itu bukan karena kita merasa berdosa saja kan. Karena perintah Nabi kan berwuduklah secara sempurna dan sholatlah dengan memohon ampun, artinya sholat taubat kan. Sholat taubat, sehingga sholat taubat itu satu amalan ibadah, bukan karena kita merasa berdosa saja. Dan memang kita akui tidak ada orang tidak berdosa. Kan? Berdosa semua. Dan orang yang paling baik itu ketika dia merasa banyak dosa. Orang yang paling baik itu kalau dia merasa dirinya kotor, merasa dirinya hina kan. Yang paling tidak baik itu kalau dia merasa dirinya suci, bersih, merasa dirinya hebat. Itu yang ini. Maka itu latihan di bulan suci Ramadan ini. Sampai nanti selesai tetap ini. Termasuk qiyamul lail. Salat tahajud. Salat tahajud itu kata Nabi, wa minal dalam Quran itu wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi memang perintah itu sebabnya wajib bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat tahajud itu. Maka kita umatnya ini kata Nabi, sholat tahajud itu bisyarafil mu'min. Jadi mukmin itu mulia ketika dia biqiyamul lail itu, dia melakukan sholat malam kan. Dan ini yang berat bagi kita. Itu sebab kata Nabi, walau rakaat ini kalau tidak mampu banyak, 2 rakaat pun kan? Kita rutinkan. Itu menjadi pembiasaan dan itulah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang pada tidur dia bermunajah kepada Allah. Maka sholat tarawih itu bahagian dari latihan untuk nanti pasca Ramadan. Tetap kita ibadah, tidak lagi namanya sholat tarawih, sholat qiyamul lail kan, sholat tahajud. Mudah-mudahan kita bisa rutinkan, kalaupun tidak banyak rakaatnya ini. Termasuk sholat witir. Sholat witir kita lakukan berjamaah di bulan suci Ramadan ini, kan? Karena sholat witir itu juga wajib bagi Nabi. Sehingga ada ungkapan ulama, siapa yang istiqamah melakukan yang wajib bagi Nabi, sholat tahajud wajib bagi Nabi. Kemudian sunat bagi kita. Sholat tahajud wajib bagi Nabi, sholat witir wajib bagi Nabi kan. Maka mesti orang itu akan mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu ungkapan, satu kaul mengatakan begitu. Maka kita rutinkan sholat tahajud, sholat witir. Tidak mampu sholat witir itu banyak rakaatnya, kalau Nabi sampai 11. 1 rakaat pun jadi kan. Itu untuk melatih, nanti meningkat
berikutnya kan tabakan antabakin. Dikata Allah meningkatlah dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan justru menurun kan. Nah, jadi itu mungkin kiat-kiat yang harus kita lakukan. Termasuk membaca Quran. Di Ramadan ini banyak orang selalu menghatamkan Quran berkali-kali kan. Harapannya nanti setelah pasca Ramadan itu tetap Quran itu menjadi bacaan yang rutin gitu kan. Nah ini dah Ramadan saja dibuka kan. Nah, kalau dah Ramadan tak buka Quran. Kan? Jadi ini latihan-latihan yang mesti ini supaya kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi di bulan Ramadan ini. Dan kita pun tidak pernah tahu apa kemudian kita setelah Ramadan ini masih panjang umur sampai Ramadan berikutnya atau tidak, apa Ramadan ini pun tidak sampai kita di ujungnya di Idul Fitri, tidak pernah kita tahu. Nah, itu sebabnya kita banyak berdoa kan, berdoa. Nah, karena doa itu juga adalah sesuatu yang sangat dahsyat kan. Kita doa untuk supaya kita istiqomah. Karena yang paling berat dalam syariat kan 3 saja. Target kita dalam menjalankan syariat ini. Pertama, taubah. Taubat tadi itu. Kenapa harus bertobat? Karena tidak ada kita ini tidak berdosa. Sejak kita usia balik, disitulah kita mungut dosa itu. Sehingga kalau tidak rutin membersihkan, kata Imam Al-Ghazali, lihatlah kaca. Kaca jendela itu. Sehari saja tidak ini banyaknya debu. Apalagi kalau pakai mikroskop itu, banyaknya. Kemudian yang kedua, target kita menjalankan syariat adalah litakwa. Bertakwa. Takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Jadi ada rasa khawatir, takut dalam diri kita ini kalau kita ini adalah orang yang tidak disenangi Allah, dimurkai Allah. Kita khawatir kalau kita ini ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Nah, itu namanya takwa. Ada kekhawatiran sehingga kita bersungguh-sungguh takarrub ilallah, mendekat kepada Allah, bersungguh-sungguh mempelajari ilmu Allah supaya kita semakin dekat dengan Allah. Nah, kemudian al-amal bitanzil. Orang yang bertakwa itu amalnya itu memang amalan yang benar, bukan dibuat-buat. Nah, maka untuk beramal dengan baik mesti dengan ilmu, belajar ilmu kan. Tidak bisa kita ngarang-ngarang, itu yang dikatakan bid'ah kan. Meskipun bid'ah yang terbagi-bagi. Kalau Imam An-Nawawi 5 bid'ah itu. Jadi jangan disapu rata sesat semua kan. Dikit-dikit sesat, kita tidak masuk kategori seperti itu. Tapi kita memilah-milah karena ada memang perbuatan-perbuatan yang tidak ada di zaman Nabi, tapi ada di zaman kini. Dan itu adalah kebaikan. Mansanna kan ada hadisnya itu, siapa yang melakukan tradisi kebaikan kemudian dicontoh oleh Allah orang, itu amal jariah bagi kita kan. Jadi seperti itu kita dalam menjalankan agama ini. Kemudian yang ketiga, target daripada kita menjalankan ajaran agama kita ini, syariat kita ini adalah yaitu jadi taubat, takwa, istiqamah. Dan ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Coba bayangkan kan ada orang kadang-kadang taubat, rajinnya ke masjid, teleponnya setiap waktu. Bulan berikutnya hilang dia, tidak ada lagi. Betapa beratnya istiqomah itu. Itu sebabnya tadi saya katakan mesti selalu diiringin doa supaya kita ini dituntun oleh Allah untuk selalu istiqomah. Maka salah satu pembelajaran Ramadan ini adalah supaya kita istiqomah nanti setelah Ramadan. Apa amalia-amalia? Kalau di bulan Ramadan kita rajin sedekah, masukkan uang celengan di masjid meskipun 2.000 kan. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan juga berlanjut istiqomah, dan itu yang paling berat. Maka puncak dari syariat itu adalah istiqomah. Itu yang paling ini. Itu ranah syariat. Kalau hati lain lagi kan. Hati ini targetnya bagaimana manusia itu adalah ikhlas. Ikhlas itu hati itu. Ikhlas tadi ketika diuji oleh Allah, ikhlas ini takdir dari Allah. Kalau dia musibah saya harus sabar nih. Kalau maksiat saya harus bertobat ini. Kalau nikmat saya bersyukur ini. Nah itu ikhlas. Jadi ikhlas. Kemudian yang kedua siddiq. Jadi hati itu. Itu targetnya hati itu. Bagaimana kita hati ini tidak lagi kemudian suka persangka buruk sama orang. Jadi apapun yang terjadi selalu kita sandarkan kepada Allah. Itu tadi takdir itu. Kita yakini adalah ketetapan Allah. Allah Subhanahu wa taala. Maka siddiq namanya. Nah, itu sebabnya Abu Bakar itu dinamakan Abu Bakar As-Siddiq. Karena sesuatu yang tidak masuk akal pun dia benarkan. Di Isra Mi'rajnya Nabi tidak ada yang masuk akal situ. Masa sewaktu yang sangat singkat seperti itu, perjalanan yang sangat jauh, kok bisa?
kata Abu Bakar betul kata dia. Kan? Maka dikasih nama ini. Kenapa? Karena Abu Bakar pandangan mata batinnya itu bahwa semua itu takdir Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau Allah berkehendak gitu. Nah, itu. Nah, kemudian target yang ketiga itu hati ini bagaimana itu maknina. Nah, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Jadi kalau dia sudah tenang, taatlah kita ibadah kepada Allah. Yang membuat hati kita ini susah, itu kadang-kadang mengganggu kita kan. Karena kadang-kadang kita tidak ikhlas, kadang-kadang kita selalu nyalahkan orang, persangka buruk sama orang. Tetangga kaya kita tuduh dia punya tuyul, karena kita pontang-panting kerja, tidak pula dapat seperti dia kan. Persangka buruk saja. Hati itu yang kotor. Nah, maka perintah agama itu mesti kemudian ada amalan torekat namanya kan. Amalan torekat itu hati itu selalu bersihkan. Banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mengucapkan ya Allah kan. Untuk kata Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya mesti hati ini diobati dengan berzikir. Zikirnya itu ya Allah. Berapa? 5.000 satu hari. Kita 5 kali kan. Itu saking ininya karena membersihkan hati 7 nafsu gitu kan. Amara lawama mulhama mutmainna radiyah mardiyah kamilah. Paling tidak 2 itu yang paling dahsyat kan. 3 amara lawama mulhama. Nah, itu yang mesti kemudian kita serang terus kan dengan zikir-zikir. Kalau tidak maka kita akan selalu kemudian menjadi orang yang tidak baik di muka bumi ini. Masya Allah, luar biasa. Ya, penjelasan dari Ustadz Syamsul Bahri MPDI pada sore hari ini. Semuanya sudah dijelasin secara rinci dan berturut. Nah, setelah ini, setelah jeda iklan nanti kita akan mendengarkan kesimpulan dari apa yang sudah Ustadz sampaikan pada sore hari ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Hikmah Ramadan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada yang masih setia menyaksikan Hikmah Ramadan pada sore hari ini. Tentunya dengan Al-Mukarram Ustadz Syamsul Bahri MPDI terkait dengan hikmah di balik kemuliaan malam Lailatul Qadar. Selanjutnya saya persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan tadi Ustadz. Oke, terima kasih para pemirsa TVRI Jambi yang berbahagia. Menjelang kita buka puasa ini, tentu sama-sama kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita. Amin. Yang tak kalah pentingnya, mudah-mudahan kita di penghujung Ramadan ini, di 10 terakhir, tinggal 8 hari lagi, 8 hari lagi. Lebih, kita dikuatkan oleh Allah, diberikan kekuatan, dan tentu diberikan istiqomah untuk melakukan amalia-amalia di penghujung Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di 10 terakhir itu kita masuk kategori itkum minan nar. Jadi sudah dicatat kita sebagai orang yang tidak dilalap api neraka. Kemudian mari kita sama-sama mengajak keluarga kita untuk tetap istiqomah di penghujung Ramadan ini, dan mari kita bersihkan banyak-banyak, kita beristighfar. Dan tentu kita bersihkan juga dengan nanti melakukan pembayaran zakat fitrah. Selalu kita ingatkan itu karena ini juga bahagian dari tazkiyatun nafs, mensucikan diri kita, termasuk mensucikan harta kita kalau kita adalah orang yang tergolong orang yang ada kelebihan harta dari kita. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, sehingga insya Allah kita nanti sama-sama beridul fitri. Amin ya Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Syamsul Bahri MPDI yang pada sore hari ini berkesempatan hadir untuk memberikan tausiahnya terkait dengan tema kita, yaitu hikmah di balik kemuliaan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada sore hari ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan pada 10 terakhir pada bulan suci Ramadan ini kita bisa sama-sama meningkatkan kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.